Nah tapi ini ada dua nih berarti komennya nih. Oke. Dua nih ya. Gue kenal beberapa mafia judol. Oke. Gue kenal beberapa Kenalin mafia. dong. Gue kenal beberapa mafia yang megang kepolisian. Oke. Gue kenal beberapa mafia yang pegang ormas-ormas Legislatif. tambang Oke. gitu loh. Tiga-tiganya religius as F. Tiga-tiganya dengan agamanya masing-masing. Oke. Ada yang udah sampai semua, tapi religius banget, selalu charity, selalu hitungannya sedekah, selalu berbagi, selalu bikin sekolah, selalu bikin masjid gitu. Oke. But they keep doing those things. Oke. Sekarang kita bahas redefine religious. Mereka religious atau mereka guilty? Atau mereka feeling guilty? Nah, Lu tau nggak pernah? either way mereka pakai itu buat tameng. Nah, ini kita bahas Itu nih. kan balik lagi ke yang kita bahas di awal kan. Betul. Lu pernah ketemu nggak dengan cowok-cowok yang tiba-tiba kasih istrinya bunga? Bagaimana reaksi istri, kita udah tahu bagaimana orangnya. Contoh ya, Iya, reaksi iya, istrinya, tumben lu. Iya, Lu iya. selingkuh sama siapa? udah Tahu langsung di ini kan. Tumben lu. Ada masalah apa sih? Ngomong dong. Ah. Karena istri merasa nggak biasa ketika suaminya iya, berbuat iya, seperti. Berarti ketika dia berbuat kebaikan as a feeling guilty. Contohnya misalnya, kalau tiba-tiba ada seorang anak yang nggak pernah nyuci piring dan nyuci baju atau apa, tiba-tiba kita pulang lihat dia nyuci baju, kita harus nanya, lu tadi melakukan kesalahan apa? Artinya ada orang yang pengen berbuat sesuatu karena feeling guilty. Nah, berarti dia bukan religious. Karena religious artinya adalah dia melakukan sesuatu tuh karena dia mengharapkan sesuatu yang transcendental. Berarti dia melakukan sesuatu karena supaya nggak mau dianggap sebagai orang yang bersalah. Contoh kayak gini ya. Aku paling nggak suka nih ketika bukan paling nggak suka. Ada salah satu yang aku nggak suka adalah ketika ada ustadz-ustadz bilang kita tuh harus seimbang dunia dan akhirat. Maksudnya seimbang itu apa? Orang-orang koruptor ini mengartikan kalau kamu korupsi 10 juta, mbok ya sumbang masjid lah 1 juta supaya dia guilty. Itu. Itu berarti salah pemahaman tentang agama. Di dalam agama Allah tidak menerima sesuatu yang buruk. Jangankan di dalam Islam. Lu tau kafir Quraisy nggak? Kafir Quraisy itu musuhnya Rasulullah di zaman dulu. Mereka yang paling terganggu dengan Islam pada saat itu. Pemimpinnya namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini punya project. Bukan IKN tapi ya. Jadi proyeknya renovasi Ka'bah. Renovasi Ka'bah. Kan proyek besar nih kan. Nah, tapi Walid bin Mughirah ketika mimpin proyek renovasi Ka'bah, dia bilang gini, guys, semua orang yang ada di kiri sama di kanan, semua pengusaha-pengusaha yang ada di kafir Quraisy, nggak bilang gitu sih. Tapi dia ngumpulin semua pengusaha, dia bilang, jangan pakai harta haram untuk bangun Ka'bah. Padahal mereka duitnya dari yang jelek semua. Dari semua yang jelek semua. Tapi supaya mereka merasa nggak guilty kan ya, less guilty, mereka bangun Ka'bah dengan duit dari situ. Nah itu yang namanya faking tuh. Dan itu faking yang bahaya banget. Karena sudah masuk manipulasi menurutku.